Salam. Dalam video kali ini kita akan membahas sekilas pengantar untuk teologi sekularisme. Teologi sekularisme. Kita melihat dulu dalam pendahuluannya ini hal yang dikaitkan dengan teologi sekularisme itu. Yang pertama terkait dengan pengertian, atau kita mencoba memberikan perhatian dulu mengenai pengertian linguistik dari teologi sekularisme itu. Pengertian istilah teologi sekularisme. Yang secara sederhana kita bisa melihat beberapa poin. Yang pertama, sekularisme pada waktu kata sekuler itu dari bahasa Latin seculum, yang artinya memang hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Dan pada waktu kata sekuler itu ditambahkan isme di belakangnya menjadi sekularisme, itu ternyata sudah merujuk kepada sebuah pemahaman tertentu, sudah merujuk kepada pengertian tertentu, sikap hidup, cara pandang tertentu. Jadi cara pandang atau sikap hidup tertentu yang bagaimana? Cara pandang dan sikap hidup yang meninggalkan Allah, menjadi mendunia, menjadi menatural, dan meninggalkan Allah atau meninggalkan hal yang bersifat supranatural. Jadi itu pengertian sederhana dari sekularisme. Memang di awal perlu diberikan pengertian yang jelas mengenai istilah sekuler, sekularisme sebagai cara pandang, ya, dan teologi sekularisme atau pemikiran-pemikiran teologi Kristen yang merujuk atau berorientasi kepada faham sekularisme itu. Jadi sekali lagi bahwa sekularisme adalah sebuah sikap, mentalitas, cara pandang yang meninggalkan Allah dan hal yang bersifat supranatural. Itu nanti di dalam kekristenan terkait dengan meninggalkan pengertian-pengertian atau memberikan pemahaman ulang mengenai hal yang berkaitan dengan yang paling pokok di dalam istilah-istilah kekristenan. Misalnya penyataan, revelation, penyataan atau revelation, surga, neraka, dan mencoba untuk menekankan atau berfokus kepada kebaikan kemanusiaan dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Kemudian memang secara ekstrim sekularisme itu nanti akan dikaitkan dengan apa yang disebut worldview, cara pandang yang bersifat ateistik. Atheistic worldview. Man no need God anymore. Man no need God anymore. Allah sudah tidak membutuhkan, manusia sudah tidak lagi membutuhkan Allah. Allah tidak lagi bermanfaat dalam sosiologi dan antropologi dunia. Allah tidak lagi bermanfaat dalam sosiologi dan antropologi budaya, itu maksudnya ya. Jadi ini sudah menjadi sebuah sikap untuk mengartikan, menilai-nilai dan problem-problem sosiologi, antropologi, dan juga kebudayaan lepas dari eksistensi Allah, ya. Nah, itu yang disebut sebuah sikap atau gerakan yang bersifat sekularisme itu. Yang kedua, sebagian kelompok Kristen sekularis meletakkan tekanan pada imanensi Allah sebagai lawan transendensi Allah. Jadi di dalam teologi Kristen, di dalam pemikiran Kristiani, pada waktu sekularisme itu meresap di dalam teologi Kristen, pemikiran-pemikiran Kristiani, maka ada sebuah kecenderungan untuk mengartikan kekristenan itu, atau ada kecenderungan untuk memahami Allah itu dari dimensi imanentalnya, dan betul-betul dengan serius itu semacam menolak sisi transendental dari Allah itu. Padahal kita mengetahui dalam kekristenan Allah itu dipahami bukan sebatas Allah yang transenden,
absolut. Karena kalau Allah itu transenden absolut, itu dampaknya ialah manusia ya pada dasarnya yang terbatas ini, yang tidak absolut ini, tidak akan mungkin bisa mengenal Allah yang absolut itu. Atau sebaliknya, Allah itu juga bukan keberadaan yang absolut imanen, yang sama sepenuhnya satu dengan manusia, dengan alam itu. Karena kalau itu terjadi, maka memang tidak ada lagi pengertian Allah yang sesungguhnya. Karena sebetulnya Allah itu ya alam itu sendiri. Nah, itu. Di dalam teologi Kristen yang sekularis, mereka mulai bergerak meninggalkan teologi agama kepada antropologi agama. Ini menjadi penting. Jadi teologi agama itu artinya adalah memahami agama di dalam pengertian bahwa di dalam agama itu terdapat hal-hal kealahan. Ya, di dalam agama itu ada dimensi-dimensi kesupranaturalan itu. Jadi itu disebut sebagai teologi agama. Agama yang di dalamnya itu membahas atau menghayati ya, dimensi-dimensi ketuhanan, itu teologi agama. Jadi meninggalkan teologi agama ke antropologi agama. Jadi artinya apa? Agama itu sebetulnya dilihat sebagai sebuah aktivitas kebudayaan manusia semata-mata. Walaupun di dalamnya itu ada ungkapan-ungkapan teologi, ya, maka ungkapan teologi itu betul-betul dipahami sebagai ungkapan ya, yang bersifat kemanusiaan. Jadi pada dasarnya memang tidak ada secara hakiki teologi itu. Yang ada adalah antropologi. Ya. Agama sepenuhnya berbicara mengenai antropologi, bukan berbicara mengenai teologi. Nah, atau setidaknya agama itu dikategorikan sebagai sosiologi agama. Agama lebih dilihat sebagai sebuah fenomena sosiologis, sebuah pemikiran-pemikiran, sebuah perilaku-perilaku yang sepenuhnya hanya dikaitkan dengan masalah-masalah sosial, itu ya. Yang ketiga, sebagian dari mereka mempromosikan percakapan teologi di dalam pembicaraan eksistensial. Nah, ini maksudnya apa? Jadi sebagian para teolog sekularis itu memang membicarakan mengenai teologi ya. Mereka juga memikirkan hal yang berkaitan dengan theos ya, ilmu tentang Tuhan itu, tetapi teologi itu nanti akan lebih dikaitkan di dalam konteks pembicaraan eksistensial. Pembicaraan eksistensial itu adalah pembicaraan yang dikaitkan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Manusia yang berbicara mengenai Allah, manusia yang bercakap-cakap mengenai Allah. Lalu pada dasarnya Allah itu ada atau tidak? Tidak ada. Ini yang ada hanyalah manusia yang secara eksistensial, mungkin juga secara psikologis ya. Mereka itu memiliki namanya itu pengalaman eksistensial mengenai Allah itu. Jadi sekali lagi ya, walaupun itu nanti ada semacam ungkapan-ungkapan mengenai kealahan di dalam masyarakat, maka ungkapan-ungkapan, perenungan-perenungan mengenai Allah itu pada dasarnya memang itu dikaitkan dengan kegiatan eksistensial manusia itu sendiri. Sama seperti manusia bicara mengenai pertanian, bicara mengenai peternakan, berbicara mengenai perdagangan, hukum, politik dan sebagainya, maka salah satu yang dibicarakan oleh eksistensi manusia itu adalah masalah ketuhanan. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat, spirit sekularis mengkritisi klaim otentik gereja terhadap social action. Penekanan pada orientasi gereja, pada world oriented, bukan pada church oriented. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya secara sederhana, maksudnya ialah spirit sekularisme itu sebenarnya mengkritik klaim gereja yang paling otentik, berbicara mengenai aksi-aksi sosial atau perubahan sosial masyarakat.
Penekanan pada orientasi gereja pada world oriented, bukan pada church oriented. Jadi teologi sekularis ini lebih menekankan untuk berorientasi kepada gereja yang seharusnya berorientasi kepada dunia, bukan gereja yang berorientasi kepada gereja itu sendiri. Ya. Gereja harus berorientasi, gereja itu harus berorientasi, harus berfokus, atau lebih tepat tuh gereja itu harus berbicara mengenai hal dikaitkan dengan hakikat keduniaan, bukan hakikat kegerejaan. Jadi betul-betul berusaha untuk memahami apa itu gereja. Ya. Pengertian tradisional kan kita memahami gereja itu misalnya dari kata kuriakon atau eklesia, itu ekkalio, dalam kita mengerti itu pengertian dasariahnya. Dalam pengertian gereja secara klasik ialah memahami gereja sebagai sekelompok masyarakat yang dipanggil keluar untuk bersekutu dan untuk berelasi dengan Tuhan. Nah, teologi sekularis itu membalikkan arah. Gereja itu bukan masyarakat yang dipanggil keluar dari dunia. Gereja itu apa? Gereja itu ya dunia itu sendiri. Tidak ada hal yang lain yang ada di dalam gereja selain hal yang berkaitan dengan keduniaan itu sendiri. Nah, itu spirit sekularisme. Nah, berikutnya setelah kita melihat sedikit pengantar mengenai teologi sekularis, kita lihat yang kedua, ini sekularisme sebagai tren teologi. Nah, coba kita melihat sekarang lebih positif bagaimana nilai-nilai sekularis itu diakomodasi, dikelola di dalam pemikiran-pemikiran teologi itu sendiri. Yang pertama itu sebetulnya keterpihakan kepada dunia atau sekularisasi, ya, itu sebetulnya secara esensial itu menjadi hakikat kekristenan itu dari generasi ke generasi. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kekristenan yang otentik, kekristenan yang murni, maka sebetulnya kekristenan yang murni itu sama sekali tidak bisa dibebaskan dari hal yang dikaitkan dengan sekularisasi, hal yang dikaitkan dengan keduniaan ini. Contoh sekularisasi yang paling agung ialah inkarnasi. Bukankah inkarnasi itu Allah firman yang menjadi manusia? Allah firman yang tidak mempertahankan dirinya sebagai bernatur ilahi itu, dan Allah firman yang menjadi manusia in the world itu ya. Sekularisme yang murni seperti itu, dan itulah kekristenan. Demikian juga dunia, gereja itu dipanggil untuk menjadi garam, menjadi terang dunia. Itu menjadi hal yang sangat mendasar. Dengan kata lain sebetulnya kita mesti harus meluruskan dulu yang pertama ini pengertian sekularisasi itu sendiri. Karena di dalam kekristenan itu sebetulnya pada hakikatnya itu berbicara mengenai sekularisasi. Hal yang bersifat sekuler itu. Yang kedua, memahami sekularisasi dalam konteks motif inkarnasi dan implikasinya ya. Seperti tadi, yang itu menegaskan poin yang pertama. Jadi inkarnasi yang menjadi, katakanlah itu menjadi inti dari kekristenan, menjadi jantung dari kekristenan, itu sebetulnya secara esensial itu membangun pengertian dasariah mengenai apa itu sekularisasi itu. Apa itu artinya keberpihakan kepada dunia dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan nyata. Apakah inkarnasi itu berimplikasi terhadap dunia nyata? Sangat jelas, karena pada waktu Tuhan Yesus Kristus itu menjadi manusia, bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa keadaannya pun lebih rendah dari kita. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan ya. Jadi pada waktu keberadaan Yesus Kristus itu dinyatakan bagi kita pun tidak masuk hitungan, itu berarti memang Tuhan Yesus mengambil posisi yang terendah di dalam perwujudan keterpihakan kepada dunia ini. Ya, secara sangat konkret kita
menemukan fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang jelas sekali mendukung mengenai hal itu ya. Misalnya apa? Misalnya bayi Yesus itu dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang biasa ya, secara kenyataan begitu ya. Maria bukan dari golongan masyarakat kelas atas, dia masyarakat biasa saja. Suaminya Yusuf yang walaupun memang kalau ditelusuri memang masih keturunan Daud, cuman kondisinya pada waktu itu betul-betul sebagai masyarakat biasa. Sampai para pemimpin Yahudi itu mengatakan, loh kita ini kan tahu siapa dia, itu kan orang Nazaret saja. Nah gitu ya. Demikian juga bagaimana Yesus Kristus itu menjalani hidupnya di dalam masa inkarnasi itu di dalam kesederhanaan yang luar biasa. Kita tahu cerita itu ya, kelahirannya di mana dan bagaimana keadaannya dan sebagainya. Betul-betul dia bertumbuh sebagai manusia yang betul-betul biasa saja. Itulah sebabnya sampai umur 30 tahun tidak ada catatan sama sekali mengenai kehidupan Yesus yang mendetail ya. Sulit mencari informasi mengenai fakta-fakta kehidupan Yesus sebelum dia itu pada umur 30 itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan akhirnya 3 tahun dia namanya namanya menjadi begitu terkenal gitu ya. Tapi 30 tahun lamanya tidak ada catatan mengenai kehidupan Yesus itu. Alasannya apa? Alasannya karena memang Yesus orang biasa ya. Tidak ada sesuatu yang perlu dicatat dari kehidupan seorang anak yang lahir dari keluarga yang biasa saja seperti itu. Nah, ini menjadi penting bagaimana memahami sekularisasi, keberpihakan kepada dunia ini secara tepat ya, secara teologis, secara alkitabiah ya. Dan bagaimana sebetulnya justru sekularisasi itu kita temukan maknanya yang paling mendasar itu justru di peristiwa inkarnasi. Dan kalau kita tarik implikasi kepada kehidupan Yesus selama hidupnya di dunia ini, maka kita akan menemukan bagaimana nilai-nilai sekularisasi itu betul-betul begitu mendasar dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan Tuhan Yesus itu. Yang ketiga yang masih dikaitkan dengan katakanlah pandangan positif sekularisasi di dalam dunia teologi Kristen ialah bagaimana aktualisasi keberadaan kekristenan di dunia ya. Gereja sebagai saksi dan komunitas yang sedang bersaksi. Gereja itu saksi yang sedang bersaksi. Nah, tentu kita mengerti hal ini, itulah sebabnya kita menemukan gambaran-gambaran yang begitu mewujudkan nilai ini secara sangat sederhana ya. Yesus menyebut orang-orang percaya sebagai garam dan terang. Tuhan Yesus tidak mengatakan jadilah garam atau jadilah terang, tapi Tuhan Yesus mengatakan engkau adalah, itu identitas ya. Ini berbicara mengenai sifat dari gereja itu yang sungguh-sungguh menyatakan sifat sekularisasi, sekuler itu, ya ini garam dan terang itu ya. Tentu kita melihat ini saudara sekalian, kalau diterapkan menjadi sedikit lebih mendalam, misalnya kita bisa menafsirkan banyak hal mengenai istilah terang dan garam itu sendiri. Ya. Garam itu memang harus ada di dalam dunia ini untuk bisa berfungsi ya. Tapi kita tahu bahwa garam tidak bisa disatukan dengan kehidupan dunia ini. Artinya bahwa karena fungsi garam itu memang justru berfungsi untuk melakukan proses proses pemuliaan pada dunia ini seperti itu. Ya, terang, ya, jelas sekali ya. Terang tidak ada, pelita tidak ada gunanya kalau ditutup dengan gantang, kata Tuhan Yesus ya. Karena apa? Karena terang itu memang harus menjadi terang kalau di dalam kegelapan. Dunia ini gelap. Dan kekristenan
yang sekuler itu adalah kekristenan yang menyatakan terang itu di dalam gelap itu sendiri. Nah, sekarang kita melihat dulu secara berikutnya, itu adalah pandangan sekilas mengenai sekularisasi atau sekularisme kontemporer, sekularisme masa kini itu. Kita akan lihat overview mengenai sekularisme itu atau sekularisme kontemporer itu. Yang pertama itu kita lihat dulu latar belakang yang menjadi faktor-faktor utama munculnya apa yang disebut sebagai spirit sekularisme atau mentalitas sekularisme itu. Yang pertama itu dikaitkan dengan dampak dari Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, khususnya dalam teologi, agama, dan kehidupan sosial. Jadi kita mengetahui dalam sejarah dunia bahwa dunia ini telah pernah mengalami 2 kali perang dunia, perang dunia. Yang pertama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan kita tahu dampak yang paling signifikan pada Perang Dunia Kedua itu, ya, dunia ini terbelah menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang akhirnya tidak menyatu, ya. Ada masyarakat, katakanlah masyarakat modern, ada masyarakat yang berkembang dan sebagainya, ya. Dan dunia masyarakat berada dalam permusuhan global setelah Perang Dunia Kedua, dan ternyata itu dampaknya sampai sekarang, gitu ya. Dan ini juga ternyata berpengaruh secara konkret di dalam agama, ya. Agama menjadi terpecah-pecah, terutama juga kehidupan sosial. Terjadi namanya itu pembedaan kelompok-kelompok masyarakat, muncul rasialisme, pembedaan ras, macam-macam dan sebagainya. Jadi tingkat konflik sosial secara global itu justru menjadi semakin meluas di dalam dunia ini pasca Perang Dunia Kedua. Ada semacam permusuhan global di dalam masyarakat dunia ini dan sulit sekali dipulihkan. Nah, kondisi ini sebetulnya yang menjadi salah satu pemicu munculnya keprihatinan mengenai kritik terutama terhadap gereja dan kekristenan itu. Nah, kita menemukan berbagai macam kisah-kisah sejarah yang sangat memprihatinkan mengenai hal itu, ya. Bagaimana kekristenan atau kebenaran Kristen yang ada di dalam gereja itu seolah-olah tidak mampu memberikan jalan keluar terhadap problem akut, ya, problem universal masyarakat dunia ini, ya, setelah Perang Dunia Kedua. Nah, itu menjadi semacam pemicu sehingga akhirnya sebagian para pemikir sekularis itu menganggap bahwa toh tidak ada gunanya, gitu loh, ya. Doktrin-doktrin, keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran agama itu justru kenyataannya itu menimbulkan muncul banyak perpecahan. Bahkan di dalam gereja sendiri, ya, pasca reformasi terjadi friksi yang luar biasa. Lalu apa gunanya kekristenan itu yang sangat mengutamakan Tuhan, gitu ya, yang selalu berbicara mengenai Tuhan, selalu berbicara mengenai sorga, selalu berbicara mengenai hukum-hukum yang baik, ya, hukum-hukum yang mulia, tapi kenyataannya itu tidak memberikan sumbangsi sama sekali terhadap perbaikan dunia. Masyarakat dunia kan justru semakin memburuk keadaannya. Maka muncullah namanya itu sekularisasi yang berusaha, atau lebih tepat sekularisme yang berusaha untuk memaknai ulang bahwa sebetulnya yang paling mendasar di dalam kehidupan itu ternyata bukan berbicara masalah surga, gitu ya, tapi berbicara masalah dunia ini, ya. Semacam mereka menjadi putus asa dan merasa tidak perlu lagi ada gunanya untuk berbicara mengenai masalah-masalah yang bersifat adikodrati itu atau bersifat supranatural itu, ya. Nah, ini semacam membuat mereka berbalik kepada sikap, sudah kalau begitu kita berhenti saja mempercayai adanya Tuhan dan sebagainya dan membicarakan masalah surga dan
sebagainya. Mari kita melihat hidup ini sebetulnya pada dasarnya hanya harus berkaitan dengan dunia. Ya, itu kira-kira seperti itu. Yang kedua, perkembangan teknologi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, saudara sekalian, sejak kalau kita kembali kepada penjelasan yang video sebelumnya, itu sejak era yang disebut sebagai era revolusi industri itu ya, plentiful age, itu zaman kesuburan itu ya, revolusi industri, di mana revolusi industri abad 17, enlightenment, pencerahan dan sebagainya, itu salah satu pemicunya itu ialah kebebasan ya, era kebebasan untuk melepaskan diri dari kungkungan ajaran-ajaran gereja, doktrin-doktrin gereja, dan mereka mulai melepaskan diri dari ajaran-ajaran nilai-nilai kegerejaan dan mulai betul-betul itu mengembangkan pemikiran sendiri. Itu namanya disebut sebagai puncak rasionalisme, perkembangan teknologi, dan itu berdampak berkembangnya teknologi ya, yang luar biasa sampai sekarang ini ya. Sekarang ini teknologi itu berkembang sangat luar biasa ya. Dan semakin itu penemuan-penemuan itu membuat manusia semakin nyaman gitu ya. Apa saja seolah-olah sekarang bisa diselesaikan dengan teknologi gitu ya. Teknologi sangat canggih gitu, dan pada waktu manusia mendapatkan semuanya atau mendapatkan kemudahan semuanya itu, mereka makin merasa ya, untuk apa Tuhan gitu ya. Toh semuanya sudah bisa diselesaikan dengan teknologi ya. Teknologi apa? Teknologi kesehatan, teknologi transportasi, teknologi makanan, teknologi apa saja, itu sekarang sudah begitu luar biasa canggihnya ya. Semakin sulitlah manusia itu, modern itu, untuk mempercayai dan bergantung kepada keberadaan Tuhan itu. Nah, itu mempengaruhi atau memperkuat tren ya, kecenderungan untuk manusia menjadi semakin sekuler itu ya. Latar belakang yang ketiga adalah individualisme sebagai tantangan pada otoritas ilahi. Maksudnya bagaimana? Nah begini, agama itu biasanya selalu dikaitkan dengan kelompok masyarakat ya. Jadi individu-individu itu terikat dan diatur oleh masyarakat agama itu ya. Ya, tidak ada agama itu sifatnya itu pribadi ya. Agama itu selalu bersifat masyarakat, dan agama itu dituntun pada patokan-patokan ajaran-ajaran yang baku dari masyarakat itu kan itu ya. Masyarakat Kristen itu berbicara mengenai kelompok besar masyarakat, kumpulan manusia-manusia yang hidupnya diatur oleh otoritas tertentu, otoritas kepercayaan masyarakat itu atau otoritas kepercayaan agama itu. Nah, perkembangan teknologi dan industri itu membawa dampak orang itu semakin berperilaku individualis dan berfaham individualisme. Artinya apa? Artinya sekarang ini semakin terasa bahwa manusia itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, kekristenan individualis juga semakin seperti itu. Orang semakin merasa tidak membutuhkan komunitas orang Kristen yang lain. Sekarang orang Kristen menentukan sikapnya sendiri. Bahkan orang Kristen menentukan kepercayaannya sendiri tentang kekristenan itu. Hal itu misalnya ini juga bisa direspon secara aktual dengan kondisi sekarang ini ya. Sekarang istilahnya itu dengan susah payah ya, beberapa gereja itu mulai mengadakan ibadah on-site ya. Tapi pada umumnya masih online, yang melaksanakan pun melaksanakan dengan begitu banyak aturan, tidak seperti dulu, dan melaksanakannya dengan penuh kecemasan juga kan gitu ya. Artinya dengan kata lain sekarang kalau tidak hati-hati, model ibadah dan perilaku Kristen yang online itu betul-betul membentuk ya
sikap individualistik. Nah, gitu. Kalau itu semakin kuat, akhirnya ya buat apa kita itu berada dalam komunitas masyarakat? Ya, toh dengan sikap kita sendiri kita bisa ibadah di rumah, kita bisa pakai HP, kita bisa pakai apa saja secara personal cukup. Nah, ini kalau tidak betul-betul direspon akan menghasilkan namanya itu mentalitas individualisme, dan itu mulai berkembang dan mungkin berkembang sangat pesat sekarang. Dan perkembangan pesat mental individualisme itu betul-betul menantang kepercayaan agama yang menekankan komunitas, yang menekankan adanya perjumpaan antar pribadi dan melakukan sebuah kesepakatan hidup bersama. Ini menjadi tantangan yang luar biasa. Juga problem supremasi rasionalisme dan kebebasan. Ya, jadi humanisme sekarang itu mengarah kepada rasionalisme. Rasionalisme itu adalah sebuah paham yang betul-betul menempatkan kemampuan daya pikir manusia itu menjadi tuntunan nyata gitu ya. Dan kebebasan, ya. Freedom. Ini adalah problem kemanusiaan sekarang itu ya. Pada waktu orang mencanangkan bahwa ukuran yang paling tinggi adalah kemampuan kita sendiri berpikir dan juga hak untuk bebas, ya, maka itu akan memicu kepada sebuah pola kehidupan masyarakat yang betul-betul semakin individualistik dan betul-betul semakin mengarah kepada pola kehidupan yang melepaskan diri dari hal-hal yang tidak kelihatan, itu ya. Mereka akan fokus kepada apa yang nampak. Yang keempat itu latar belakang yang keempat adalah problem untuk menjawab kejahatan, ketidakadilan, dan apa yang disebut sebagai kebutuhan solusi kemanusiaan itu ya, solusi humanistik ya. Yang berikutnya yang menjadi pemicu munculnya sekularisme itu ialah problem kejahatan ya. Problem kejahatan yang semakin lama semakin tidak terkendalikan, dan ternyata nilai-nilai ketuhanan seolah-olah tidak bisa memberikan jalan keluar terhadap kejahatan itu, masyarakat itu ya. Ada dua arah gitu seolah-olah antara perilaku beragama dan juga keadaan kejahatan yang juga tidak terkendali itu ya. Bahkan yang lebih nyata ialah bisa saja justru malah di dalam kehidupan beragama itulah orang melakukan kejahatan gitu ya. Kita diingatkan oleh pernyataan Ibu kita Kartini ya, Raden Ajeng Kartini ya. Dia pernah mengatakan itu agama itu mungkin bisa mengurangi atau mengatasi dosa-dosa kita. Agama itu mungkin bisa mengatasi dosa-dosa kita, sedikit mengurangi dosa-dosa kita. Tapi berapa banyak dosa kita lakukan atas nama agama? Nah, ini sebuah pernyataan yang sangat penting untuk direnungkan sebagai evaluasi. Juga ketidakadilan, ya, atau dengan kata lain keadilan yang sekarang ini terbeli gitu ya. Di mana sekarang manusia memperoleh keadilan itu ya, kita bisa melihat itu fakta-faktanya. Bagaimana proses-proses peradilan itu seperti dan seolah-olah tidak memihak kepada orang yang membutuhkan keadilan. Terus berikutnya juga solusinya apa gitu ya. Apa yang bisa menjadi solusi terhadap hal itu? Itu juga sebuah pertanyaan. Latar belakang berikutnya adalah kegagalan apa yang disebut dogmatika tradisional pada wilayah kemanusiaan dan semangat imanensi pada praktek keagamaan. Nah, mereka juga melihat bahwa dogma gereja yang tradisional itu gagal untuk memberikan sumbangsih solusi terhadap problem-problem di wilayah kemanusiaan, problem-problem
di wilayah yang nampak yang ada sekarang ini. Dogma seolah-olah berbicara mengenai nilai-nilai kebenaran transendental, tetapi dogma itu tidak menyentuh masalah-masalah yang bersifat imanental. Berikutnya H, perhatian berlebih untuk merelevansikan berita Kristen untuk lebih bersesuaian dengan manusia modern. Respons tantangan terhadap pikiran modern rasional. Nah, ini begini. Jadi ternyata memang ada sebuah ketidakseimbangan atau sebuah usaha yang tidak seimbang untuk lebih melayani relevansi nilai Kristen daripada hakikat nilai Kristen itu, atau lebih bersifat social centeredness, lebih bersifat ke masalah-masalah sosial itu lebih menarik perhatian dibandingkan masalah-masalah ketuhanan itu. Ya. Masalah-masalah keduniaan lebih menarik perhatian daripada masalah kesurgaan. Juga ini menjadi masalah sekarang, itu yang menjadi penting itu. Karena bisa jadi pada waktu seseorang itu berorientasi kepada masalah surga, dia itu mengertinya secara tidak seimbang. Dia mengertinya masalah surga yang tidak ada kaitannya dengan dunia. Apakah surga itu sudah dipisahkan sedemikian rupa dengan dunia? Ini juga menjadi problem yang perlu betul-betul serius itu mendapatkan perhatian. Latar belakang berikutnya adalah hilangnya dasar presuposisi Kristen untuk memastikan posisi pada area sosial, politik, dan ekonomi. Nah, itu tadi ya. Pada waktu doktrin itu akhirnya dipisahkan dengan masalah-masalah konkret gitu ya. Pada waktu doktrin semata-mata hanya berbicara masalah-masalah hal yang bersifat kesorgaan dan tidak membahas mengenai keduniaan itu, maka kekristenan kehilangan presuposisi terhadap bagaimana kekristenan itu dikaitkan dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Maksudnya itu ialah bahwa ternyata kekristenan itu tidak memiliki lagi pemikiran-pemikiran, tidak lagi memiliki semacam tuntunan-tuntunan praktis teknis mengenai bagaimana problem-problem sosial, problem-problem politik, problem-problem ekonomi, dan sebagainya ya. Dalam tanda petik itu sepertinya gereja itu asik dengan dunia sorga, dan dunia sorga itu berhenti kepada masalah-masalah langit, tapi tidak sampai ke masalah bumi, tanah, air, dan sebagainya ya. Politik, ekonomi, dan sosial. Nah, sekarang kita melihat, setelah kita melihat latar belakang sekularisme, kita melihat sekarang analisa terhadap teologi sekularis itu. Ya. Kita lihat sedikit lebih jauh mengenai teologi sekularis itu. Ada 3 sektor atau bentuk teologi sekularis. Ada 3 bentuk. Yang pertama, sekularisme sebagai bentuk promosi ketidakagamaan kekristenan. Ya, jadi yang pertama itu sekularisme itu sebuah usaha untuk mempromosikan kekristenan tanpa agama. Kekristenan yang dilepaskan dari doktrin-doktrin, tapi kekristenan yang betul-betul berkaitan sepenuhnya itu terhadap masalah-masalah dunia ini. Contohnya misalnya adalah Dietrich Bonhoeffer. Ya. Bagaimana Bonhoeffer itu betul-betul memberikan keprihatinan terhadap masalah-masalah eksistensial, keadaan kehidupan manusia itu, dan memberikan semacam penegasan hal-hal yang kekristenan yang betul-betul harus bersifat praktis gitu ya. Yang kelompok yang ketiga atau sektor yang kedua adalah sekularisme dalam bentuk filosofi dan pendekatan apologetik terkait ultimate concern, a speculative philosophical concern. Ya, jelaskan sedikit ya.
Ya, sektor yang ketiga ini adalah sekularisme dalam bentuk pemikiran-pemikiran filsafat atau sekularisme yang dikaitkan dengan murni dunia pemikiran filsafat. Ya. Bagaimana sekularisme filosofi itu berusaha untuk memberikan semacam pembelaan, ya, pembelaan mengenai pengertian Allah itu. Ya. Allah itu siapa? Maka Allah itu diartikan sebagai, dalam bahasa Inggris itu ultimate concern. Allah itu sebetulnya pada dasarnya adalah terkait dengan perhatian yang utama. Perhatian yang utama mengenai kehidupan itu sendiri. Jadi sebuah usaha untuk betul-betul memberikan perhatian kepada pemikiran-pemikiran filosofis, ya bisa juga itu spekulasi untuk betul-betul menjadikan kekristenan itu melepaskan diri dari pengertian kepercayaan kepada Tuhan yang transenden itu, Tuhan yang di sana itu, dan mencoba membangun pengertian tentang Tuhan yang dikaitkan dengan keberadaan yang disebut sebagai ultimate concern atau yang perhatian utama terhadap dunia ini. Yang ketiga, sekularisme sebagai bentuk perhatian praktikal. Jadi ini adalah sektor ketiga, sekularisme yang bergerak di dalam memberikan perhatian-perhatian lebih praktis, ya. Yakni membangun kekristenan berdasarkan betul-betul berdasarkan memberikan jalan keluar terhadap problem-problem real masyarakat sekarang ini. Ya. Pemikiran-pemikiran sekularisme sektor ketiga ini yang memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang praktis itu dikategorikan sebagai pemikiran-pemikiran teologi Allah mati, the death of God theology. Ya. Lahan bermain dari teolog-teolog tanpa gereja. Artinya adalah di sini muncul para teolog, pemikir Kristen yang melepaskan diri dari memikirkan gereja dan doktrin-doktrin gereja, dan betul-betul para teolog yang memikirkan masalah-masalah keduniaan ini, masalah ketidakadilan, masalah ras, masalah penindasan, masalah ekonomi, kemiskinan, macam-macam, ya. Nah, oleh karena orientasi mereka itu, orientasi berpikir dan diskusi mereka itu meninggalkan Allah dan betul-betul memikirkan dunia, maka seringkali pemikiran-pemikiran ini disebut sebagai pemikiran teologi Allah mati, the death of God theology, teologi Allah mati. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bahwa di dalam pemikiran mereka itu pada dasarnya itu pada waktu manusia menghadapi problem-problem kehidupannya itu sebetulnya sama saja, sebetulnya dia tidak menemui Allah di dalam permasalahan itu, ya. Dia bergumul sendiri dan tidak ada secara konkret Allah itu yang memberikan pertolongan terhadap manusia yang bergumul itu. Nah, karena Allah itu memang tidak ditemukan di dalam usaha manusia menyelesaikan masalahnya di dunia ini, maka sama saja itu dikatakan Allah itu mati, the death of God. Ya. Juga yang kedua, selain tiga sektor dari bentuk teologi sekularis, itu ada sektor ketiga, ada sektor kedua, ya. Atau ada kelompok yang kedua yang disebut sebagai kaum non sakralis. Perhatikan ini istilah ini, kaum non sakralis. Jadi gereja-gereja atau orang-orang Kristen yang cenderung selalu berpikir mengenai surga, Allah, Roh Kudus dan sebagainya itu dikategorikan sebagai kelompok sakralis, kelompok yang sakral, kelompok yang yang suci itu, ya. Nah, ini ada kaum namanya tuh kaum non sakralis, ya. Jadi sebuah respon teologis
terhadap ateistik, perkembangan pemikiran ateistik. Jadi mereka itu menanggapi atau melawan pemikiran-pemikiran ateistik dan menyatakan dirinya sebagai kaum non-sakralis. Bagaimana mereka mengunggulkan imanensi Allah dan tidak menyentuh transendensi Allah. Disebut non-sakralis karena Allah yang sakral selalu dikaitkan dengan Allah yang di sana, yang jauh ya. Allah yang transendental. Orientasi mereka itu meninggalkan untuk memikirkan dan membicarakan Allah yang transendental, dan mereka berfokus kepada Allah yang imanen, gitu ya. Allah yang imanen. Itulah sebabnya mereka itu disebut kaum non-sakralis. Nah, secara garis besar sebagai pendahuluan kita akan melihat figur-figur utama. Figur-figur utama dari para teolog sekularisme ini. Ya. Figur-figur utama itu antara lain terinci sebagai berikut. Yang pertama itu seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer 1906 sampai 1945. Yang kedua itu Paul Tillich 1886 sampai 1965. Yang ketiga itu para teolog yang dikategorikan sebagai the death of God theologians. Ya, para teolog yang dikategorikan sebagai para teolog Allah mati, itu ya. Antara lain adalah beberapa orang, misalnya J.A.T. Robinson, William Hamilton, Thomas Altizer, Paul Van Buren, Harvey Cox. Itu beberapa teolog yang dikategorikan sebagai para teolog Allah mati, the death of God theologians. Yang keempat adalah the theology of hope, teologi pengharapan, teolog-teolog yang dikelompokkan sebagai para teolog pengharapan, para teologi pengharapan. Antara lain adalah Jürgen Moltmann, Wolfhard Pannenberg. Dan yang kelima, para teolog yang disebut sebagai para teologi proses atau the process theology. Ya, para teologi proses. Antara lain adalah Henry Weyman, Charles Hartshorne, dan John Hicks. Nah, saudara sekalian, itu kira-kira para figur utama dari para teolog sekularisme dan juga sedikit mengantar mengenai teologi sekularisme. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.